Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam menjalani hari demi hari. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami, menyertai dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan menyediakan kebaikan dan kemurahan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 32 ayat 6-7. Tertulis demikian. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah tugu yang didirikan untuk mengenang peristiwa masa lalu yang kelam di negara Rwanda. Tugu ini disebut dengan Kigali Genocide Memorial. Tujuannya adalah supaya kejadian kelam itu tidak terjadi lagi. Sebaliknya di Budapest ada sebuah tugu rekonsiliasi dengan figur seorang wanita untuk mengingatkan akan pentingnya rekonsiliasi dan perdamaian antar bangsa. Dalam hidup kita ini tanpa kita sadari, seringkali ada tugu atau monumen yang berdiri tidak selalu secara fisik, tapi lebih sering dalam pikiran kita, yang mengingatkan kita akan kesalahan di masa lalu. Tugu semacam ini akan terus menghantui kita kemanapun kita pergi, khususnya apabila kesalahan masa lalu tidak kita bereskan, sehingga itu akan terus membayangi, menimbulkan ketakutan, kecemasan, penyesalan, dan dapat menghalangi kita untuk maju ke depan. Kita perhatikan di dalam ayat ini, Kejadian 32 ayat 6-7. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Dalam peristiwa di pasal ini, Yakub sedang akan berjumpa dengan Esau, saudara kembarnya. Setelah 20 tahun lamanya terpisah, sejak Yakub lari menghindari Esau, kini saatnya tiba di mana Yakub akan kembali berjumpa dengan Esau. Ada konflik di antara mereka. Dan meskipun sudah lewat 20 tahun, tapi bayang-bayang kesalahan masa lalu terus menghantui Yakub. Ia sadar akan kesalahannya, dan itu membuatnya takut untuk berjumpa dengan saudara kembarnya. 20 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi sangat lama. Tapi kita lihat di sini bahwa dari sudut pandang Yakub, kesalahannya sendiri tidak pernah terlupakan. Kesalahan kita bagaimanapun juga akan dapat terus membayang-bayangi langkah kehidupan kita. Yakub menjadi sangat takut dan timbul kecemasan karena akan bertemu dengan Esau. Ia mengupayakan damai dengan memberikan persembahan berupa kambing domba dan ternak untuk meredakan amarah dari Esau. Dan syukurlah pada akhirnya yang terjadi adalah Esau tidak lagi dendam kepada Yakub karena ia sudah mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita punya masa lalu yang kelam. Ada kesalahan di masa lalu yang kita lakukan, dan itu terus membayang-bayangi diri kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah membereskan masa lalu, supaya tidak membayangi dan membuat kita takut
Caranya adalah dengan bertobat, meminta pengampunan Tuhan, berdamai dengan sesama, khususnya orang-orang yang telah kita perlakukan salah. Dan kita perlu berdamai dengan Tuhan, datang pada Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kita. Akui dosa kita, dan Dia akan mengampuni serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada satu hal yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang-orang yang sudah percaya dan yang sudah ditebus oleh Kristus, bahwa tidak ada lagi penghukuman dan juga tuduhan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari jalani hidup ini, saudara, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kegelisahan dan kecemasan, tapi dengan sukacita karena pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Ingatlah akan salibnya, sebuah monumen rekonsiliasi dari Tuhan, yaitu karyanya, pengorbanannya yang telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali menguatkan kami, memberikan sukacita, menyadarkan kami bahwa kami semua telah ditebus, telah diampuni. Dan di dalam Engkau Tuhan kami menerima rekonsiliasi, perdamaian, dan Tuhan sudah membuat segala sesuatunya baik dalam hidup kami. Tidak ada lagi tuduhan dan ketakutan akan masa lalu, sebab Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah memulihkan kami. Jamahlah setiap hati kami Tuhan, yang saat ini masih merasakan ketakutan, kecemasan, kegelisahan akibat bayang-bayang kesalahan masa lalu. Penuhi hati setiap kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, sukacita akan pengampunan-Mu yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan dan kerjakan menjadi berhasil dan kami berkemenangan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.